Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, kisah Fir'aun memang tiada habisnya untuk dibahas. Bahkan Al-Quran pun mengabadikan kisahnya agar menjadi pelajaran bagi umat muslim. Adapun dalam catatan sejarah, terdapat beberapa hal yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Ada sejumlah hal penting dalam proses penemuan mayat Fir'aun yang kemudian dilakukan mumifikasi, lalu disembunyikan berabad-abad di sebuah tempat khusus, hingga pada akhirnya ditemukan kembali. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Berikut, channel Sains Islami akan meringkasnya dalam 9 fakta menarik jasad Fir'aun sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Jasad Fir'aun ditemukan oleh anggota kerajaan Fir'aun. Setelah Raja Fir'aun atau Ramses II tenggelam saat mengejar Bani Israel, ada anggota istana kerajaan Fir'aun yang selamat dari tenggelam tersebut. Dialah yang menjadikan mayat Fir'aun sebagai mumi, lalu mengangkut peti matinya dengan perahu, lalu melintasi sungai Nil menuju Tebes. Penggiringan perahu tersebut didampingi perahu lainnya yang berisi pendeta dan menteri-menteri kerajaan Fir'aun. Mereka menggiring peti mati tersebut ke makam yang telah disiapkan Fir'aun untuk dirinya sendiri, yaitu di lembah para raja atau Wadi El-Muluk. Selama proses itu dilakukan, doa dibacakan dan upacara pemakaman dilakukan. Artinya, berakhirlah kehidupan Fir'aun tersebut. Banyak pencuri harta benda Fir'aun. Setelah kematian Fir'aun, kelompok-kelompok pencuri pun menyebar. Mereka berani mencuri makam kerajaan karena hasrat untuk memperoleh harta karun yang melimpah berupa perhiasan dan perlengkapan pemakaman. Tidak menutup kemungkinan mereka melakukannya karena merasa Raja Fir'aun itu telah merampas apa yang seharusnya menjadi milik rakyat. Bahkan, penangkapan pencuri ini sudah terjadi berkali-kali. Sampai makam semua Raja Fir'aun, dari kerajaan ke-18, ke-19, hingga ke-20 juga dijarah. Hanya tersisa makam Amenhotep II dan makam Tutankhamun yang masih utuh. Salah satu wujud olok-olok masyarakat terhadap para Fir'aun adalah gambar-gambar konyol yang jauh dari keindahan sebuah seni. Contohnya adalah gambar Ramses III yang berwujud singa sedang bermain catur. Penjarahan kuil dan makam terus berlanjut dan meningkat. Tuduhan diajukan terhadap wali kota Tebes Barat, kepala polisi, dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan kuburan. Mereka yang bertanggung jawab akan dihukum, seperti yang tercatat dalam papirus yang ditemukan di British Museum. Namun tetap saja, pencurian terus berlanjut. Pembaruan mumifikasi Fir'aun atau Ramses II. Kemudian, para pendeta Amun memutuskan untuk mengawetkan jenazah para Fir'aun, khususnya jenazah Ramses II, sehingga dibungkus kembali dengan kain kafan luar yang baru dan ditempatkan di peti mati kayu biasa untuk menyamarkannya. Kemudian dimakamkan di makam ayahnya bersama jenazah lain yang merupakan Raja Fir'aun. Proses ini terjadi pada hari ke-15 bulan ketiga tahun ke-24 pemerintahan Ramses XI. Ramses XI adalah Fir'aun pada kerajaan ke-20
dan memerintah selama 27 tahun. Di tahun terakhir itulah, jenazah Ramses II dibungkus kembali dan dimakamkan. Ini terjadi pada 1089 sebelum Masehi, 127 tahun setelah kematiannya. Namun, perusakan makam kerajaan Firaun tidak berhenti. Makam disembunyikan di Deir el-Bahari Cace. Di era kerajaan ke-21, ketika pendeta tinggi Amun, Benujim II, meninggal dunia, rekan-rekan pendetanya memutuskan untuk berhenti mengutak-atik jenazah para Firaun. Mereka pun mengumpulkan seluruh jenazah dan menggunakan pemakaman pendeta tinggi itu sebagai kedok. Semua jenazah dimakamkan di makam Ratu Inhabi di Deir el-Bahari yang sebelumnya telah diperluas. Kemudian makam tersebut ditutup. Ini terjadi pada tahun ke-10 pemerintahan Raja Siamon pada 969 sebelum Masehi. Pintu masuk yang mengarah ke makam ditutup. Penanda di sekitarnya dihilangkan sehingga tidak bisa ditemukan oleh para pencuri. Dengan demikian, makam baru ini tetap aman dari gangguan pencuri. Selama lebih dari 2800 tahun, tempat itu benar-benar terlupakan dan biasa disebut Deir el-Bahari Cace atau Habiah el-Deir el-Bahari. Ini berisi semua mumi, termasuk mumi Ramses II atau Firaun yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Dengan demikian, bisa dikatakan, sebagian kecil dari mereka yang mengetahui tentang tenggelamnya Firaun adalah para abdi dalem dan pendeta. Meski pada akhirnya, perlakuan mereka bocor juga ke sebagian masyarakat. Diperkirakan Firaun atau Ramses II meninggal di usia 90 tahun. Ramses II mencapai usia yang sangat tua, yakni mencapai usia 90 tahun, dan dia memerintah Mesir selama 67 tahun, sehingga masyarakat tidak terkejut dengan kematiannya. Tenggelamnya Firaun Ramses II saat mengejar Bani Israel adalah pertanda besar dan bukti kemenangan kebenaran, sekalipun betapa kuatnya ketidakadilan. Hingga kemudian, setelah Firaun tenggelam, dia dijadikan mumi oleh anggota istana dan pendeta. Isyarat ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan. Dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu menyaksikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Makam Firaun ditemukan kembali oleh petani Mesir. Beratus-ratus tahun kemudian, tibalah pada 1872 Masehi, ketika seorang petani Mesir dan saudara-saudaranya menemukan pintu masuk ke Deir el-Bahari Cace. Mereka menyembunyikan penemuannya dan terus mengunjungi kuburan secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga mengambil barang-barang yang ringan dan mahal, seperti permata, perhiasan, bejana, dan lainnya. Lalu dijual dan hasilnya dibagikan. Pencuri jual harta benda Firaun, tapi hartanya balik lagi. Namun, ketika para pencuri itu tidak sependapat atau terjadi perselisihan di antara mereka, barang yang dicuri itu muncul kembali. Faktanya, terjadi perselisihan di antara mereka, sehingga barang yang telah dicuri malah kembali lagi. Hingga akhirnya, mereka pun pergi ke kantor polisi dan mengakui masalah tersebut setelah 10 tahun berlalu sejak mereka menemukannya.
Seluruh makam Fir'aun diangkut 300 pekerja pada 6 Juli 1881 Masehi. Pejabat dari otoritas barang antik Mesir pergi ke pemakaman. Dengan bantuan 300 pekerja, dalam 2 hari, mereka dapat mengangkut seluruh isi Deir el-Bahari Cace, termasuk semua mumi Fir'aun, dan perabotan penguburan, ke kapal untuk dibawa ke Kairo. Lalu, semuanya itu disimpan di Museum Mesir di Boulak. Tangan kiri Fir'aun terangkat sendiri. Pakar barang antik Ibrahim Al-Nawawi mengatakan, pada 1902, setelah pemindahan mumi Ramses II, dia membuka gulungan yang melilit tubuh Ramses II untuk melakukan pemeriksaan virtual terhadap mumi tersebut, dan juga untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Apakah ada perhiasan, jimat, atau sesuatu yang lain? Setelah dia buka gulungan mumi itu, yang terjadi adalah tangan kiri Fir'aun atau Ramses II terangkat ke atas. Mumi Fir'aun yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa dan pengikutnya itu terlihat mencolok dibandingkan mumi lainnya. Sebab, tangan mumi-mumi yang lain tetap terlipat bersilangan di atas dada mereka, seperti yang terlihat jelas dari mumi Merneptah. Karena itu, sungguh aneh Fir'aun Ramses II karena tangannya terangkat sendiri, seolah hendak menangkal bahaya dari dirinya sendiri. Wallahu-alam bissawab. Itulah beberapa fakta menarik terkait kematian Raja Fir'aun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan menolong kita dalam kondisi apapun. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.